Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Lubis, MPM 1941-14002 dari Fakultas Pertanian Agribisnis semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang saya kerjakan tentang praktik kerja lapangan, yaitu Breeding Research of Development ataupun disebut BRD, dan pentingnya pemupukan terhadap pembangunan pertanian. Sejarah Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS merupakan sejarah panjang. Awalnya bernama apa? Allgemeine Prostation der Oyos, yang didirikan pada tanggal 26 September 1961. Merupakan sebuah lembaga penelitian perkebunan pertama di Sumatera. Pada saat itu, fokus utama penelitian apa adalah komoditi karet. Setelah semakin berkembang, apa juga menangani penelitian teh dan kelapa sawit. Lembaga penelitian apa terus berganti nama hingga akhirnya menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Latar belakang pendirian apa adalah krisis yang melanda industri tembakau pada tahun-tahun sebelumnya. Krisis industri tembakau telah memberikan pelajaran berharga, yaitu dibutuhkan suatu dukungan kuat dari penelitian dan pengembangan untuk keberlanjutan dan kemajuan suatu komoditas pertanian. Lokasi penelitian kelapa sawit PPKS Kebun Aik Pancur terletak di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perkebunan ini berbatasan langsung dengan perkebunan Lonsum di sebelah utara. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS yaitu dengan cara menjual bibit secara langsung kepada konsumen yang ingin membelinya tanpa melalui perantara. Sebagai produsen kecambah kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS telah memperoleh sertifikat varietas hasil pemulihan dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa varietas yang telah memperoleh sertifikat VIPT tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan mutu dan lingkungan. 2. Senantiasa berusaha meningkatkan kinerja melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. 3. Membangun dan menjelaskan sistem manajemen tanaman yang tepat untuk menjamin perbaikan, peningkatan terus-menerus dan berkeberlanjutan. PPKS Kebun Aik Pancur juga memiliki visi misi, yaitu visinya adalah menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional yang menjadi mampu acuan bagi perkelapa sawitan nasional yang dalam kegiatannya mampu mandiri secara finansial dan memiliki sumber daya insasi yang berkualitas dan sejahtera. Dan misinya adalah yaitu 1. Mengembangkan teknologi unggul perkelapa sawitan melalui penelitian yang efektif dan efisien, serta melakukan kegiatan pelayanan tepat sasaran, dan mendorong pengembangan sistem daya manusia, lapangan kerja, dan pelestarian sumber daya alam lingkungan. 2. Breeding Research of Development atau BRD adalah kegiatan pemulihan tanaman yang bertujuan untuk menentukan atau membuka pohon induk baru, di mana pohon induk akan dijadikan sebagai indukan dalam persilangan antara Dura sebagai induk dan Pispera sebagai pohon bapak agar menghasilkan varietas baru, yaitu Tenera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemulihan kelapa sawit dilakukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit memiliki garis besar program kerja. Garis besar pemulihan tanaman kelapa sawit ini terdiri dari komponen utama yang terdiri dari populasi dasar, evaluasi, seleksi, dan rekombinasi, di mana masing-masing komponen ini sangat berperan dalam kegiatan pemulihan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan pohon indukan maupun pohon bapak yang berkualitas yang dapat menghasilkan benih yang berkualitas pula.
Populasi dasar yang digunakan dalam kegiatan pemuliaan tanaman kelapa sawit terdiri dari dua origin utama, yaitu origin dura dan origin tenera. Origin dura yang dihasilkan adalah dura dampi yang telah melalui seleksi yang cukup lama. Seleksi yang dilakukan terhadap dura dampi di beberapa kebun teh menghasilkan populasi yang menjadi material induk seperti dura marihat. Dari populasi dasar yang telah terseleksi sebelumnya, dilakukan suatu tahapan evaluasi untuk menganalisa dan menentukan individu tanaman terbaik yang dilihat dari performa keturunannya. Dalam kegiatan BRD ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah 1. Pengamatan vegetatif. Pengamatan vegetatif adalah mengamati pertumbuhan tanaman secara individu mulai dari tinggi tanaman, bonggol tanam, panjang pelepah, lebar pelepah batangnya, jumlah dan panjang anak daun. Vegetatif biasanya dilaksanakan selama 3 kali pengamatan di tahun kedua, yaitu diamati adalah pada pelepah keempat, di tahun ketiga yang diamati pada pelepah ke-9, dan di tahun keempat yang diamati pada pelepah ke-14. 2. Analisis tandan. Analisis tandan kelapa sawit diamati 6 bulan sekali, dan untuk pengambilan sampel sebanyak 4 kali pengambilan. Dalam rentan waktu 6 bulan sekali, analisis tandan merupakan kegiatan pemuliaan di mana menganalisis kadar minyak dari tandan produksi. 3. Pemberian nomor. Pemberian nomor pada pohon kelapa sawit, kegiatan untuk memberikan dan menentukan identitas pada bakal pohon induk, di mana pemberian nomor akan diturunkan ke anakan atau generasi selanjutnya, dan pemberian nomor agar memperjelas asal-usul benih yang akan dihasilkan. 4. Sensus. Sensus pokok kelapa sawit adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan sawit yang sebenarnya dalam areal atau dalam perkebunan, sering disebut dengan istilah BOK. Tujuan sensus dalam tanaman kelapa sawit ini adalah mempermudah mengelola kebun, mengetahui jumlah pohon keseluruhan, pohon induk, pohon hidup, pohon mati, pohon terserang hama dan penyakit atau abnormal. 5. Segregasi. Segregasi tanaman kelapa sawit merupakan kiat untuk membedakan jenis tanaman kelapa sawit. Cara melakukan segregasi yaitu dengan cara membelah buah atau berondolan tanaman kelapa sawit. Cara ini merupakan cara visual yang tampak untuk membedakan jenis tanaman kelapa sawit. 6. Sek rasio. Sek rasio adalah kegiatan mengamati atau perbandingan antara bunga jantan bunga betina. Perbandingan bunga jantan dan bunga betina sangatlah beda, di mana bunga jantan berbentuk lonjong memanjang sedangkan bunga betina agak bulat. 7. Pemoletan pohon. Pemoletan pohon tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan akhir kelapa sawit yang telah lolos seleksi maupun tidak lolos. Untuk sawit yang telah lolos seleksi ini, pohon dipoles dengan cara yang berwarna merah, dan yang tidak lolos seleksi dipoles dengan warna hitam. Pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan. Namun demikian, peranan sektor pertanian secara keseluruhan tidak berkembang sehingga tidak berhasil mengangkat petani di tingkat sejahtera seperti yang diharapkan. Salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah peran infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur adalah dalam jumlah yang mencukupi dan kondisi yang optimal dapat memudahkan petani untuk memperoleh hasil yang maksimal dari lahannya. Petani akan lebih mudah dalam memproses budidaya, akses sarana produksi, sehingga pemasaran hasil pertaniannya. 3. Pupuk.
Pentingnya pemupukan terhadap pembangunan pertanian adalah di mana sangat berperan dalam pembangunan pertanian. Pupuk tidak dapat sama sekali ditinggalkan. Dalam intensifikasi, pupuk sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi tanah. Dalam ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas tanah lahan darah dan mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi. Untuk intensifikasi, semakin penting berkenaan dengan penggunaan bibit yang makin unggul dalam tanggapannya terhadap pasokan hara. Dan pupuk juga suatu proses yang ditujukan selalu menambah tingkat panen produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.